Assalamualaikum sedulur-sedulur, salam rahayu untuk semua. Selamat datang di channel YouTube Kagem Sedoyo, channel yang membahas tentang sejarah, kisah, cerita masa lalu, misteri, berita, serta kisah mistis yang pernah terjadi. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini, like dan share, tinggalkan jejak di kolom komentar, serta nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Matur nuwun sedoyo. Dalam jagat kepercayaan Jawa kuno, weton bukan sekadar hitungan hari lahir, melainkan tanda alam cap batin dan warisan getaran kosmis yang melekat seumur hidup. Weton Selasa Pon termasuk weton yang oleh para leluhur dipandang berat, edlam dan erbedem, sebab menyimpan kekuatan besar yang tidak selalu tampak di permukaan. Di balik sikap tenang dan raut wajah yang sering tampak biasa saja, Selasa Pon menyimpan arus batin yang bergolak, kadang senyap, kadang mematikan. Hari Selasa dalam Primbon adalah hari yang dikuasai oleh unsur geni, api. Api ini bukan sekadar kemarahan, melainkan dorongan keberanian, keinginan untuk menang, dan watak pantang tunduk. Selasa melahirkan pribadi yang kuat, berani melawan keadaan, namun juga mudah tersulut secara batin. Sementara itu, pasaran Pon membawa unsur bumi yang padat, lambat, dalam, dan menyimpan. Pon bukan pasaran yang meledak-ledak, tetapi mengendap, menumpuk, dan yang menguat di dalam. Ketika Selasa dan Pon bertemu, terciptalah pribadi yang api di dalam tanah. Panasnya tidak terlihat, tetapi tekanannya terus meningkat. Inilah akar utama sisi gelap Selasa Pon. Emosi yang tidak dilepaskan, melainkan dikubur. Dalam Primbon tua disebutkan, Selasa Pon adalah weton yang paling sering menyembunyikan luka sambil tersenyum, menyimpan amarah sambil tetap bersikap sopan. Neptu Selasa Pon berjumlah 10, angka yang dalam laku Jawa dianggap sebagai angka pamrih batin lan cobaan rasa. Angka ini menunjukkan bahwa pemiliknya sering diuji lewat perasaan, dikhianati, disalahpahami, dipendam jasanya, atau tidak dihargai sepenuhnya. Namun sisi gelapnya, Selasa Pon jarang mengeluh secara terbuka. Mereka memilih menanggung sendiri, hingga rasa itu berubah menjadi beban jiwa. Salah satu sisi gelap terdalam Selasa Pon adalah watak menahan diri yang berlebihan. Mereka enggan merepotkan orang lain, enggan membuka aib hati, dan enggan terlihat lemah. Namun Primbon mengingatkan, menahan rasa tanpa penyaluran adalah seperti menutup lubang kawah gunung api. Semakin lama, tekanannya semakin besar, dan ketika meletus, kehancurannya tidak terduga. Dalam kehidupan sehari-hari, Selasa Pon sering terlihat patuh, sabar, dan tidak banyak menuntut. Tetapi di balik itu mereka memiliki standar batin yang tinggi. Ketika orang lain tidak memenuhi standar tersebut, kekecewaan muncul. Sayangnya kekecewaan ini jarang diungkapkan. Ia berubah menjadi jarak, dingin, dan sikap menarik diri secara perlahan. Primbon Jawa menyebut watak ini sebagai alon-alon ninggal, pelan-pelan, menjauh tanpa suara. Orang-orang di sekitar Selasa Pon sering baru menyadari kehilangan ketika hubungan telah benar-benar renggang dan sulit diperbaiki. Sisi gelap lain yang kuat adalah keras kepala yang sunyi. Selasa Pon tidak selalu membantah, tetapi begitu batin mereka memutuskan sesuatu, hampir tidak ada yang bisa mengubahnya. Mereka bisa mendengar nasihat, tetapi keputusan akhir tetap mengikuti suara batin sendiri. Dalam naskah Primbon kuno, sifat ini disebut manut ing njaba, ngelawan ing jero. Watak ini membuat Selasa Pon sering memikul konflik batin yang panjang. Mereka tampak mengikuti arus namun di dalam hati bergejolak. Konflik yang tidak terselesaikan ini bisa berkembang menjadi kegelisahan jiwa, sulit tidur, pikiran melayang ke masa lalu, dan perasaan hampa yang tidak jelas sebabnya. Dalam hubungan sosial, Selasa Pon memiliki kecenderungan mengamati lebih banyak daripada berbicara. Mereka mencatat sikap orang lain, menyimpan ingatan akan kata-kata yang menyakitkan, dan mengingat perlakuan tidak adil sekecil apapun. Sisi gelapnya, ingatan ini tidak selalu digunakan untuk memperbaiki hubungan, tetapi menjadi arsip batin yang suatu saat mempengaruhi sikap mereka secara diam-diam. Primbon bahkan menyebut Selasa Pon memiliki rasa dendam pasif. Bukan dendam yang membalas secara langsung, tetapi dendam dalam bentuk menarik energi, menarik kepedulian, dan memutus ikatan emosional. Mereka tidak menyerang, tetapi menghilang secara batin. Dalam urusan harga diri, Selasa Pon sangat sensitif. Meski tidak terlihat, sekali merasa direndahkan mereka akan mengingatnya lama. Namun karena tidak ingin terlihat lemah, perasaan itu ditutup rapat. Jika terus menumpuk, harga diri yang terluka ini dapat berubah menjadi sinisme,
rasa tidak percaya, dan keengganan membuka hati kembali. Sisi gelap Selasa Pon juga tampak dalam kecenderungan menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Mereka sering memutar ulang kejadian masa lalu, mempertanyakan keputusan sendiri, dan merasa seharusnya bisa berbuat lebih baik. Rasa bersalah ini jika tidak disadari, bisa menjadi beban batin yang membuat hidup terasa berat meski lahiriah tampak baik-baik saja. Primbon Jawa kuno menekankan bahwa Selasa Pon sering berada di persimpangan antara kekuatan besar dan kehancuran batin. Tanpa laku spiritual, tanpa kesadaran rasa, kekuatan batin itu berubah menjadi tekanan yang perlahan menggerogoti jiwa. Bagian pertama ini adalah akar dari seluruh sisi gelap. Selasa Pon, tempat lahirnya konflik batin, luka tersembunyi, dan potensi kehancuran rasa jika tidak diolah dengan kebijaksanaan. Dalam primbon Jawa kuno, urusan cinta dan hubungan batin adalah ujian terberat bagi weton Selasa Pon. Bukan karena mereka tidak mampu mencintai, melainkan karena cara mereka mencinta terlalu dalam, terlalu diam, dan terlalu serius. Kedalaman rasa inilah yang menjadi sumber kekuatan, sekaligus pintu masuk sisi gelap yang paling menyakitkan. Selasa Pon mencintai dengan seluruh batin, bukan setengah-setengah. Ketika mereka memberi rasa percaya, itu bukan sekadar perasaan melainkan penyerahan jiwa. Namun primbon memperingatkan, watak Selasa Pon sering tidak pandai mengekspresikan cinta secara terang. Mereka lebih banyak menunjukkan lewat sikap, pengorbanan, dan kesetiaan sunyi. Akibatnya, cinta mereka sering tidak terbaca, tidak dihargai, bahkan dianggap biasa oleh pasangan. Disinilah luka pertama mulai tumbuh. Selasa Pon jarang menuntut balasan secara verbal, tetapi di dalam hati mereka menunggu pengakuan. Ketika pengakuan itu tidak datang, rasa kecewa muncul. Namun, seperti watak dasarnya, kekecewaan ini tidak diucapkan. Ia disimpan, dipendam, dan dibiarkan berakar. Primbon menyebut watak ini sebagai tresna kang ora muni, cinta yang tidak bersuara. Cinta seperti ini indah, tetapi berbahaya bagi pemiliknya sendiri. Karena ketika cinta itu dilukai, Selasa Pon tidak tahu cara menyembuhkan dirinya, selain dengan menutup hati perlahan-lahan. Sisi gelap Selasa Pon dalam hubungan adalah ketakutan untuk membuka luka. Mereka lebih memilih diam daripada terlihat lemah. Bahkan ketika disakiti, dikhianati, atau tidak dihargai, Selasa Pon sering tetap bertahan. Dari luar tampak setia, tetapi di dalam batin telah terjadi retakan panjang. Retakan ini tidak langsung menghancurkan hubungan, tetapi menggerogotinya pelan-pelan. Dalam primbon kuno disebutkan bahwa Selasa Pon rawan terjebak dalam hubungan yang menguras batin, karena mereka lebih mengutamakan ketahanan daripada kebahagiaan. Mereka bertahan bukan karena bahagia, melainkan karena merasa tidak pantas menuntut lebih. Inilah sisi gelap yang membuat Selasa Pon sering menjadi korban dalam hubungan tanpa sadar. Ketika luka telah terlalu dalam, Selasa Pon tidak langsung pergi. Mereka berubah, menjadi lebih pendiam, lebih dingin, lebih jauh. Pasangan sering mengira itu hanya perubahan suasana hati, padahal sebenarnya Selasa Pon sedang menarik jiwa mereka sedikit demi sedikit. Dalam primbon ini disebut mundur tanpa pamit. Secara lahir masih ada, tetapi secara batin telah pergi. Jika pada akhirnya Selasa Pon memutuskan pergi, keputusan itu hampir selalu final. Karena keputusan itu bukan lahir dari emosi sesaat, melainkan dari akumulasi luka yang terlalu lama disimpan. Inilah sebabnya Selasa Pon sulit diajak kembali setelah benar-benar menutup hati. Daripada tidak membenci, tetapi tidak lagi membuka pintu batin. Sisi gelap lainnya adalah kecenderungan menyalahkan diri sendiri dalam cinta. Ketika hubungan gagal, Selasa Pon sering bertanya pada dirinya sendiri, kurang apa aku? Salah di mana aku? Pertanyaan ini berulang-ulang muncul, membentuk rasa bersalah yang tidak selalu berdasar. Dalam primbon, ini disebut sebagai beban rasa tanpa lawan, karena Selasa Pon melawan dirinya sendiri. Rasa bersalah ini bisa berubah menjadi ketakutan untuk mencinta kembali. Mereka menjadi lebih waspada, lebih tertutup, dan sulit percaya. Bukan karena tidak ingin bahagia, tetapi karena takut mengulang luka yang sama. Sisi gelap ini membuat Selasa Pon sering tampak dingin atau acuh, padahal di dalam hati masih tersisa keinginan untuk dicintai. Dalam hubungan keluarga, Selasa Pon juga sering memikul peran penyangga emosi. Mereka menjadi tempat orang lain bersandar, mendengar keluh kesah dan menampung masalah. Namun jarang ada yang bertanya tentang isi hati Selasa Pon sendiri. Primbon menyebut mereka sebagai wadah sing ora tau keba, wadah yang selalu diisi, tetapi tak pernah dikosongkan. Jika beban ini terus berlangsung, Selasa Pon bisa mengalami keletihan batin kronis. Mereka merasa lelah tanpa sebab jelas, kehilangan gairah hidup,
dan merasa sendiri meski dikelilingi keluarga. Dalam kondisi ini, sisi gelap Selasa Pon berubah menjadi kesedihan sunyi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dalam relasi sosial yang lebih luas, Selasa Pon sering mengalami kesalahpahaman emosional. Mereka dianggap tidak peduli, padahal sebenarnya terlalu peduli. Mereka dianggap dingin, padahal sebenarnya terlalu terluka. Kesalahpahaman ini memperdalam rasa terasing, membuat Selasa Pon semakin menarik diri dari keterikatan emosional. Primbon Jawa kuno mengingatkan bahwa jika Selasa Pon tidak belajar meluapkan rasa secara sehat, luka cinta bisa berubah menjadi racun batin. Racun ini tidak membunuh secara cepat, tetapi merusak perlahan, mengikis kepercayaan, mengeringkan empati, dan membuat hidup terasa hambar. Bagian kedua ini menunjukkan bahwa sisi gelap Selasa Pon dalam cinta bukanlah kejahatan, melainkan akibat dari cinta yang terlalu dalam namun terlalu sunyi. Tanpa kesadaran dan laku batin, cinta yang seharusnya menjadi sumber cahaya justru berubah menjadi bayangan panjang yang mengikuti mereka sepanjang hidup. Dalam Primbon Jawa kuno, rezeki bukan hanya perkara harta, melainkan keselarasan antara usaha, waktu, dan batin. Pada weton Selasa Pon, garis rezeki seringkali tidak berjalan lurus. Ada kelokan, keterlambatan, dan ujian rasa yang panjang. Bukan karena Selasa Pon malas atau tidak mampu, tetapi karena jalur hidup mereka sering diwarnai pertarungan batin yang tidak dialami weton lain. Selasa Pon memiliki dorongan kuat untuk mandiri dan tidak bergantung pada siapapun. Mereka tidak nyaman meminta bantuan, apalagi mengemis simpati. Dalam Primbon, ini disebut watak ngandelake awak dewe, mengandalkan diri sendiri sepenuhnya. Sisi terang dari watak ini adalah ketangguhan. Namun sisi gelapnya, Selasa Pon sering memikul beban lebih berat dari yang seharusnya. Sendirian, dalam mencari rezeki, Selasa Pon dikenal tekun, sabar, dan tahan banting. Namun Primbon mengingatkan, mereka sering mengalami fase usaha keras tanpa hasil sepadan, bekerja lebih berat, berpikir lebih dalam tetapi hasil terasa lambat datang. Kondisi ini menumbuhkan kekecewaan batin yang tidak diucapkan. Mereka jarang mengeluh, tetapi di dalam hati muncul pertanyaan, mengapa aku selalu tertinggal? Pertanyaan ini jika tidak disadari, berubah menjadi konflik antara ambisi dan pasrah. Selasa Pon ingin maju, ingin membuktikan diri, ingin dihargai. Namun pada saat yang sama, mereka sering merasa seperti ditahan oleh keadaan yang tidak jelas. Primbon menyebut kondisi ini sebagai ketarik saka loro arah ditarik, dari dua arah yang berlawanan. Sisi gelap Selasa Pon dalam ambisi adalah menekan diri sendiri secara berlebihan. Mereka menetapkan standar tinggi, sering merasa belum cukup, dan sulit puas dengan pencapaian yang ada. Bahkan ketika berhasil, Selasa Pon jarang merayakan. Mereka langsung memikirkan target berikutnya, sambil mengingat kekurangan yang belum tertutup. Jiwa mereka jarang benar-benar beristirahat. Dalam lingkungan kerja atau usaha, Selasa Pon sering menjadi pekerja senyap. Mereka bekerja tanpa banyak bicara, jarang menonjolkan diri, dan enggan mengambil kredit atas keberhasilan. Namun sisi gelapnya, kerja keras ini sering tidak terlihat dan tidak diakui. Orang lain yang lebih pandai bicara justru mendapat sorotan. Ini menimbulkan luka harga diri yang kembali dipendam. Primbon menyebut Selasa Pon rawan mengalami rezeki seret rasa, yaitu kondisi ketika uang mungkin ada, tetapi hati tetap merasa kurang, gelisah, dan tidak aman. Mereka sulit merasa cukup karena batin selalu dihantui. Rasa takut akan kekurangan di masa depan. Ketakutan ini membuat Selasa Pon sulit bersantai, bahkan ketika keadaan sebenarnya cukup baik. Sisi gelap lain muncul dalam hubungan Selasa Pon dengan kekuasaan dan otoritas. Mereka tidak suka ditekan, tetapi juga tidak selalu berani melawan secara terbuka. Akibatnya Selasa Pon sering menyimpan perlawanan dalam diam. Mereka patuh di luar tetapi batin memberontak. Jika tekanan ini berlangsung lama, muncul sikap sinis terhadap atasan, sistem, atau bahkan kehidupan itu sendiri. Dalam dunia sosial, Selasa Pon sering mengalami salah paham nasib. Mereka melihat orang lain maju lebih cepat, hidup lebih ringan, dan mendapat kemudahan. Tanpa disadari, perbandingan ini menumbuhkan iri yang dipendam. Bukan iri yang ingin merebut, tetapi iri yang melukai diri sendiri. Primbon menyebutnya sirah panas hati menengah, kepala panas hati diam. Jika rasa ini terus tumbuh, Selasa Pon bisa terjebak dalam kehilangan makna kerja. Mereka bekerja karena kewajiban, bukan lagi karena tujuan. Hidup terasa seperti rutinitas tanpa cahaya. Inilah fase berbahaya, karena sisi gelap Selasa Pon berubah menjadi kehampaan eksistensial, merasa hidup, tetapi tidak benar-benar hidup. Primbon Jawa kuno juga mencatat bahwa Selasa Pon sering diuji lewat rezeki yang datang dan pergi cepat.
Saat mulai stabil muncul gangguan, saat mulai tenang muncul kebutuhan mendadak. Pola ini membuat Selasa Pon sulit merasa aman. Mereka selalu bersiap untuk kemungkinan terburuk. Bahkan ketika tidak diperlukan, sisi gelap Selasa Pon dalam keuangan juga terlihat dari kecenderungan. Lebih banyak memberi daripada menerima. Mereka membantu orang lain, menolong keluarga dan mengalah demi keharmonisan. Namun ketika mereka sendiri membutuhkan, sering tidak ada yang benar-benar hadir. Kekecewaan ini jarang diungkapkan, tetapi memperdalam rasa sepi. Dalam primbon, Selasa Pon diingatkan untuk waspada terhadap kelelahan, jiwa akibat tanggung jawab berlebihan. Mereka sering memikul tugas yang bukan sepenuhnya miliknya, hanya karena tidak tega menolak. Sisi gelapnya, ini menciptakan rasa dimanfaatkan, meski tidak pernah diakui secara lisan. Jika tidak diimbangi laku batin, Selasa Pon bisa jatuh pada sikap apatis terhadap masa depan. Bukan menyerah sepenuhnya, tetapi kehilangan gairah untuk bermimpi. Mereka menjalani hari demi hari dengan tenaga, tetapi tanpa harapan yang menyala. Bagian ketiga ini menyingkap bahwa sisi gelap Selasa Pon dalam rezeki dan ambisi bukanlah kemalasan atau kelemahan, melainkan perjuangan batin yang terlalu sunyi. Tanpa kesadaran dan pengolahan rasa, perjuangan ini berubah menjadi keletihan yang mengikis. Makna hidup perlahan-lahan. Dalam ajaran primbon Jawa kuno, tidak semua penderitaan berasal dari peristiwa lahiriah. Ada penderitaan yang tumbuh dari dalam batin, terbentuk dari watak, cara merespons hidup, dan laku rasa yang terus berulang. Pada weton Selasa Pon, sisi gelap spiritual ini sering muncul secara perlahan, senyap, dan sulit dikenali, bahkan oleh pemiliknya sendiri. Selasa Pon memiliki kepekaan batin yang kuat. Mereka mudah menangkap suasana, membaca emosi orang lain, dan merasakan perubahan energi di sekitarnya. Namun kepekaan ini sering tidak diimbangi dengan kemampuan membersihkan batin. Akibatnya, Selasa Pon kerap menyerap beban emosional lingkungan tanpa sadar. Dalam primbon, ini disebut ketiban rasa Wong Lia, menanggung rasa yang bukan sepenuhnya miliknya. Sisi gelapnya, Selasa Pon sering merasa lelah tanpa sebab, murung tanpa pemicu jelas atau gelisah di saat seharusnya tenang. Ini bukan karena nasib buruk semata, melainkan karena batin mereka terlalu penuh. Sayangnya, Selasa Pon jarang mencari jalan pelepasan. Mereka terbiasa menahan, menumpuk, dan menguatkan dinding batin, padahal dinding itu sendiri menjadi penjara. Dalam perjalanan spiritual, Selasa Pon sering mengalami kebingungan arah. Mereka merindukan ketenangan sejati, tetapi sulit menemukan jalan yang benar-benar sesuai. Mereka bisa tertarik pada laku spiritual, tirakat, doa, atau tapa, tetapi sering menjalaninya dengan beban. Bukan kelapangan. Spiritualitas yang seharusnya meringankan, justru terasa berat karena dilakukan dengan rasa kewajiban. Bukan kesadaran. Primbon Jawa kuno menyebut Selasa Pon rawan mengalami kasepen rasa kesepian, yang tidak disebabkan oleh ketiadaan orang, melainkan oleh jarak antara jiwa dan dirinya sendiri. Mereka merasa tidak benar-benar hadir dalam hidupnya, tertawa, bekerja, dan berbicara, tetapi batin seperti berada di tempat lain. Kesepian ini semakin kuat ketika Selasa Pon memasuki usia dewasa matang. Di fase ini mereka mulai banyak merenung, menilai ulang pilihan hidup, dan mengingat kembali keputusan lama. Sisi gelapnya, perenungan ini sering berubah menjadi penyesalan yang berulang-ulang. Mereka bertanya pada diri sendiri tentang jalan yang tidak diambil, kata yang tidak diucapkan, dan cinta yang dibiarkan berlalu. Dalam primbon Selasa Pon dikenal memiliki karma rasa panjang. Artinya, akibat batin dari suatu peristiwa bisa mereka rasakan bertahun-tahun kemudian. Luka lama yang tidak disembuhkan bisa muncul kembali dalam bentuk kegelisahan, mimpi buruk, atau rasa sedih mendadak tanpa sebab jelas. Ini bukan gangguan luar melainkan ingatan batin yang belum selesai. Sisi gelap spiritual Selasa Pon juga terlihat dari kecenderungan merasa harus kuat sendirian. Mereka jarang meminta pertolongan Tuhan secara jujur karena merasa harus sanggup sendiri. Doa mereka sering kaku, formal, dan penuh pengendalian. Dalam primbon disebutkan bahwa Selasa Pon perlu belajar pasrah tanpa menekan diri, karena kepasrahan yang dipaksakan justru menambah beban jiwa. Ketika batin terlalu lama tertekan, Selasa Pon bisa mengalami kekeringan spiritual. Ibadah terasa hambar, doa terasa kosong, dan harapan pada hidup memudar. Ini fase berbahaya, karena disinilah sisi gelap berubah menjadi keputusasaan sunyi. Bukan putus asa yang meledak, tetapi putus asa yang membuat seseorang berjalan tanpa tujuan. Dalam kesunyian ini, Selasa Pon sering menjadi pendiam yang penuh pikiran. Mereka banyak berbicara dengan diri sendiri, memutar ulang kejadian lama,
dan mencari makna yang tak kunjung ditemukan. Jika tidak diarahkan, dialog batin ini berubah menjadi penghakiman diri yang kejam. Mereka menyalahkan diri atas hal-hal yang bahkan berada di luar kendalinya. Primbon Jawa kuno mengingatkan bahwa Selasa Pon rawan terjebak dalam rasa bersalah spiritual, merasa kurang bersyukur, kurang ikhlas, atau kurang bersih hatinya. Rasa bersalah ini tidak selalu benar, tetapi terus menghantui. Akibatnya, Selasa Pon sulit menikmati kebahagiaan karena merasa tidak pantas. Memasuki usia tua, sisi gelap ini bisa semakin kuat. Ketika tenaga melemah dan kesibukan berkurang, batin Selasa Pon menjadi lebih bising. Ingatan lama muncul satu persatu. Jika tidak diimbangi dengan penerimaan, masa tua bisa menjadi masa sunyi yang berat, meski secara lahiriah berkecukupan. Primbon menyebut bahwa Selasa Pon perlu sangat berhati-hati terhadap kesepian spiritual di usia senja. Tanpa pendamping batin, baik pasangan, sahabat sejati, atau hubungan spiritual yang jujur, mereka bisa merasa terasing dari dunia dan dari dirinya sendiri. Namun perlu dipahami, sisi gelap spiritual Selasa Pon bukan kutukan. Ia adalah panggilan kesadaran. Primbon Jawa kuno menegaskan bahwa Selasa Pon sebenarnya memiliki potensi besar untuk mencapai kebijaksanaan batin yang dalam. Asalkan berani membuka luka, mengakui kelemahan, dan belajar melepas beban rasa. Bagian keempat ini menunjukkan bahwa kegelapan Selasa Pon tidak selalu berbentuk konflik luar, melainkan pertarungan sunyi di dalam jiwa, pertarungan antara menahan dan melepaskan, antara kuat dan pasrah, antara diam dan jujur pada diri sendiri. Dalam Primbon Jawa kuno, setiap weton yang dianugerahi batin dalam selalu memiliki dua kemungkinan akhir, tenggelam dalam kegelapan rasa atau naik menuju kebijaksanaan sejati. Weton Selasa Pon termasuk golongan yang sering berjalan di tepi jurang batin, bukan karena takdirnya buruk, melainkan karena daya rasa yang terlalu kuat jika tidak diolah dengan benar. Titik kehancuran batin Selasa Pon jarang datang dalam bentuk peristiwa besar. Ia muncul perlahan, sunyi dan tanpa tanda. Awalnya hanya lelah yang tak hilang, lalu kehilangan gairah, kemudian perasaan kosong yang menetap. Selasa Pon tetap menjalani hidup, bekerja, berbicara, beribadah, tetapi jiwa mereka terasa terpisah dari raga. Inilah fase yang dalam Primbon disebut urip tanpa rasa urip, hidup tanpa benar-benar hidup. Pada fase ini, sisi gelap Selasa Pon mencapai bentuk paling berbahaya. Mati rasa batin. Mereka tidak lagi terlalu sedih tetapi juga tidak bahagia. Segala sesuatu terasa datar. Luka lama tidak lagi perih. Namun bukan karena sembuh, melainkan karena jiwa telah kebal oleh terlalu banyak tekanan. Banyak Selasa Pon tidak menyadari bahwa inilah tanda kehancuran batin yang sesungguhnya. Dalam kondisi mati rasa, Selasa Pon rawan membuat keputusan ekstrim secara diam-diam. Memutus hubungan, menjauh dari lingkungan, atau menyerah pada keadaan tanpa perlawanan. Mereka tidak mencari pertolongan, karena merasa tidak ada yang benar-benar mengerti. Inilah sisi gelap terakhir dari watak mandiri yang berlebihan. Primbon Jawa kuno menyebut fase ini sebagai pungkasaning rasa, ujung dari penahanan perasaan. Jika tidak disadari, Selasa Pon bisa menjalani sisa hidup dengan batin tertutup, dingin dan jauh dari makna. Namun jika disadari, fase ini justru menjadi gerbang kesadaran tertinggi. Kesadaran itu muncul ketika Selasa Pon mulai mengakui satu hal penting, bahwa selama ini mereka terlalu keras pada diri sendiri. Mereka menuntut kuat, sabar, ikhlas, dan mengalah, tanpa pernah memberi ruang bagi luka untuk bernapas. Pengakuan ini sering datang di titik terendah, saat semua topeng runtuh. Dalam Primbon Jawa, titik balik Selasa Pon disebut mbalik ingjero, kembali ke dalam diri. Bukan dengan melawan dunia, tetapi dengan berdamai dengan batin sendiri. Disinilah leluhur mengajarkan bahwa kekuatan sejati Selasa Pon bukan pada daya tahannya, melainkan pada keberanian untuk jujur pada rasa. Jalan keluar bagi Selasa Pon tidak terletak pada pelarian, melainkan pada pelunakan batin. Mereka perlu belajar mengucapkan apa yang dirasakan, meski terdengar lemah. Mereka perlu belajar meminta, meski selama ini terbiasa memberi. Mereka perlu belajar menerima ketidaksempurnaan, terutama pada diri sendiri. Primbon Jawa kuno menganjurkan Selasa Pon untuk menjalani laku pelepasan, bukan laku penekanan. Melepaskan dendam, melepaskan rasa bersalah, dan melepaskan beban masa lalu yang tidak bisa diubah. Leluhur percaya bahwa Selasa Pon yang berani melepaskan akan berubah menjadi pribadi wicaksana, tenang, dan disegani tanpa harus keras. Dalam fase kesadaran ini, sisi gelap Selasa Pon tidak lagi menjadi musuh, melainkan guru batin. Luka mengajarkan empati. Kesepian mengajarkan kedalaman,
dan penderitaan mengajarkan kebijaksanaan. Selasa Pon yang sampai pada tahap ini sering tampak sederhana, tetapi memancarkan keteduhan yang kuat. Primbon juga menyebut bahwa Selasa Pon yang telah melewati kegelapan batin akan memiliki daya pengaruh tanpa paksaan. Ucapannya tidak banyak tetapi didengar. Kehadirannya tidak mencolok tetapi dirindukan. Ini adalah hasil dari perjalanan panjang, menembus sisi gelap dirinya sendiri. Menjelang usia tua, Selasa Pon yang berhasil berdamai dengan batin akan menjalani hari dengan rasa cukup, bukan karena memiliki segalanya, tetapi karena tidak lagi dikejar kekurangan. Mereka menerima hidup apa adanya, tanpa terus mengadili masa lalu. Sebaliknya, Selasa Pon yang menolak menghadapi sisi gelapnya akan menjalani masa tua dengan penyesalan yang sunyi. Bukan karena kurang rezeki, melainkan karena terlalu banyak rasa yang tidak pernah diucapkan dan dilepaskan. Primbon Jawa kuno menutup pembahasan Selasa Pon dengan pesan penting, bahwa weton ini bukan weton celaka, melainkan weton berjiwa dalam. Kegelapan yang menyertainya bukan hukuman, melainkan jalan panjang menuju terang, jika berani dilalui dengan kesadaran. Namun Primbon Jawa kuno mengingatkan dengan tegas, bahkan setelah mencapai kesadaran, sisi gelap Selasa Pon tidak pernah benar-benar hilang. Ia tidak musnah melainkan berubah wujud, dari badai yang merusak, menjadi bayangan yang mengikuti langkah, dari musuh yang menyerang, menjadi pengingat yang diam-diam mengawasi. Selasa Pon yang telah melewati kehancuran batin sering merasa telah selesai dengan masa lalunya. Luka tidak lagi terasa perih, dendam tidak lagi membara, dan rasa bersalah mulai melemah. Namun di titik inilah muncul sisi gelap yang paling halus. Kesombongan batin yang tidak disadari. Bukan kesombongan lahir, melainkan perasaan telah mengerti segalanya. Primbon menyebut kondisi ini sebagai luwih, rasa tanpa waspada. Merasa telah melampaui penderitaan, padahal akar luka masih ada, hanya tertidur. Jika Selasa Pon lengah, luka lama dapat bangkit kembali dalam bentuk yang lebih tenang namun lebih mengikat. Keengganan untuk terhubung secara penuh dengan manusia lain. Pada fase ini Selasa Pon sering merasa cukup dengan dirinya sendiri. Mereka tidak lagi terlalu berharap pada orang lain, tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada hubungan. Sekilas ini tampak sebagai kedewasaan. Namun sisi gelapnya, Selasa Pon bisa tergelincir ke dalam kesendirian yang dibenarkan oleh logika, bukan dipilih oleh kesadaran sejati. Primbon Jawa kuno mengingatkan bahwa hidup tanpa keterikatan, rasa bukanlah kebijaksanaan, melainkan perlindungan diri yang berlebihan. Selasa Pon yang terlalu menjaga jarak bisa kehilangan satu hal penting, kehangatan manusiawi. Mereka tenang tetapi dingin, damai tetapi jauh. Bayangan gelap lainnya muncul dalam bentuk penilaian diam-diam terhadap orang lain. Karena telah melewati penderitaan batin, Selasa Pon kadang memandang orang lain yang masih emosional, ceroboh, atau lemah dengan rasa jengah tersembunyi. Bukan menghina tetapi merasa aku sudah melewati ini. Dalam Primbon ini disebut wis munggah nanging lali mudun. Sudah naik, tetapi lupa cara turun. Jika dibiarkan, sikap ini membuat Selasa Pon sulit benar-benar menyatu dengan lingkungan. Mereka dihormati tetapi tidak didekati. Didengar tetapi tidak diajak berbagi. Ini bukan karena orang lain takut, melainkan karena Selasa Pon memancarkan jarak batin yang tebal. Dalam usia senja, sisi gelap ini bisa berubah menjadi kesepian yang tenang namun kosong. Selasa Pon tidak menderita, tetapi juga tidak sepenuhnya bahagia. Hari-hari berjalan tertib, rutinitas terjaga, batin stabil, namun ada ruang kosong yang tidak terisi oleh kehangatan relasi mendalam. Primbon Jawa kuno menyebut bahwa ujian terakhir Selasa Pon bukan penderitaan, melainkan kemampuan untuk tetap membuka hati setelah sembuh. Ini jauh lebih sulit daripada bertahan saat terluka, karena membuka hati berarti bersedia kembali berisiko, kembali kecewa, kembali merasakan sakit. Selasa Pon yang gagal melewati ujian ini akan hidup dalam kondisi aman tetapi terasing. Mereka tidak lagi disakiti, tetapi juga tidak benar-benar disentuh oleh kehidupan. Sedangkan Selasa Pon yang berhasil akan mencapai tingkat kebijaksanaan tertinggi. Berani rapuh tanpa kehilangan kekuatan. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa puncak laku batin Selasa Pon adalah roso legi sawise pahit, rasa manis setelah pahit, tetapi tetap ingat pahitnya. Artinya, Selasa Pon yang bijak tidak menolak luka, tidak memuja penderitaan, dan tidak menutup diri dari rasa. Ia berjalan dengan kesadaran bahwa hidup selalu membawa kemungkinan terluka, namun juga kemungkinan mencinta. Pada tahap ini, Selasa Pon menjadi pribadi yang tenang namun hangat, dalam namun membumi. Mereka tidak lagi menahan rasa secara berlebihan,
tetapi juga tidak meluapkannya secara liar. Kata-katanya sederhana tetapi mengandung bobot pengalaman. Diamnya bukan penolakan, melainkan kehadiran. Primbon menutup laku Selasa Pon dengan satu peringatan terakhir, bahwa weton ini tidak boleh berhenti belajar melembutkan diri. Karena begitu Selasa Pon kembali mengeras, atas nama pengalaman, atas nama kewaspadaan, maka sisi gelap lama akan menemukan celah untuk kembali berkuasa. Maka hidup Selasa Pon sejatinya adalah laku seumur hidup, bukan perjalanan sekali jadi. Kegelapan dan terang bukan dua kutub yang terpisah, melainkan dua guru yang silih berganti menguji batin. Siapa yang mampu mendengar keduanya tanpa tenggelam, dialah Selasa Pon yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak dan menonton tayangan yang telah saya bagikan di Kagem Sedoyo Channel. Setiap kisah bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga bisa menjadi pengingat dan pelajaran bagi kehidupan kita sehari-hari. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa meninggalkan komentar, pengalaman pribadi atau kisah yang pernah terjadi, siapa tahu bisa menjadi bahan untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga hati, dan jangan lupa, setiap cerita dan misteri selalu menyimpan rahasia yang bisa menjadi pelajaran hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.